تبرز نفسي بالجمال حياتيا ويرنو فؤادي للمقادير راقيا مدين إلى ربي بكل جزيلة وما أرتضي دنيا بغير إلهيا وما أرتضي دنيا بغير إلهيا تروح وتغدو بي على الأرض طينتي ويصعد بي نحو السماء فؤاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini saya mohon maaf agak repot karena masih berlangsung Mukernas Wahda Islamiyah secara daring. Tadi kami berharap sebelum acara ini selesai, ternyata belum selesai. Tapi saya keluar dulu untuk ikut urun rembuk di dalam acara yang sangat baik ini. Syukran jazakumullah khairan pada panitia. Terima kasih pada Ustadz Adian yang telah mengajak kita semua bergabung dalam acara ini. Syukran Ustadz JJ, Ustadz Nasirul Haq terhadap apa yang sudah disampaikan. Saya tidak panjang karena yang disampaikan oleh tiga narasumber kita boleh dikatakan tidak menyisakan lagi ruang untuk saya berbicara. Apalagi kami ini berempat kira-kira nashrabu min ma'in wahid. Kita ini minum dari air yang sama. Jadi kurang lebih alhamdulillah fikrahnya sama. Apalagi Ustadz guru kita telah banyak yang sempat tadi alhamdulillah di akhir-akhir penyampaian. Saya mengawali dengan mengingatkan kembali bahwa pendidikan adalah satu dari tiga bisnis ormas Islam yang tidak boleh lepas dari kita. Ibaratnya kalau orang mau langit runtuh, hukum tetap ditegakkan, kita juga bilang begitu. Mau langit runtuh, dakwah, pendidikan, dan sosial tidak boleh kita tinggalkan. Walaupun kadang kita ini sibuk dengan beberapa urusan, misalnya politik, keumatan, politik praktis, termasuk persoalan amar ma'ruf nahi munkar, yang juga bahagian dari dakwah, tapi kemudian sisi ingkarul mungkarnya itu bisa membawa kita kepada situasi dan kondisi yang akan memeras dan menggerus energi yang begitu banyak, yang kadang-kadang taruhannya itu core bisnis kita, diantaranya pendidikan. Nah, kita tentu tidak ingin mengulang apa yang pernah disesali oleh sebagian tokoh kita, tanpa menyebut nama karena sudah populer, katakan dahulu kita lupa membangun dinding-dinding atau pondasi dan dinding dan tiang, lalu kita mencoba membangun atap, ternyata bangunan kita kropos, dan kita sulit untuk bertahan. Tapi ini rahmat Allah SWT buat kita kaum muslimin dan bangsa Indonesia. Dengan berbagai problema dan berbagai tantangan, rintangan, ujian, cobaan, serangan dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh kebenaran, lebih 3 abad, tetapi alhamdulillah Islam tetap survive, dengan serangan fisik, penjajahan kurang lebih 3 abad, walaupun tidak seluruh wilayah kita. Lalu kemudian yang non fisik yang lebih lama dan berlangsung terus sampai sekarang, kita alhamdulillah bisa tetap survive. Dan inilah saat kondisi kita sekarang yang tentu banyak hal yang patut disyukuri, walaupun masih banyak hal yang membuat kita prihatin, termasuk di bidang pendidikan. Persis saya setuju dengan yang dikatakan oleh Ustadz Adian tadi, ini luar biasa nikmat bagi pendidikan Islam di zaman kita ini, walaupun masih jauh daripada kebutuhan atau
yang diperlukan, dibutuhkan oleh umat masih jauh, tapi perkembangannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini nikmat dari Allah SWT yang harus kita jaga, harus kita pelihara, dan memang harus ada konsistensi di dalam menjaga serta mengembangkan lembaga pendidikan ini. Termasuk kesadaran bahwa keadaan umat sampai hari ini ya untuk hal-hal lain dalam perjuangan itu belum terlalu kuat ya. Mau itu berbicara tentang politik praktis, termasuk dalam kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar atau ingkarul munkar secara langsung atau secara frontal. Tentu tidak boleh ditinggalkan ya, tidak boleh ditinggalkan. Kita dalam politik praktis tidak bisa lagi kembali seperti di zaman Orde Baru. Kita semuanya apatis, ya. Kita meninggalkan gelanggang secara hampir 100%, ya. Ketika tidak ada harapan terhadap perubahan. Padahal ketika kita menganalisa sekarang itu juga keliru, ya. Menganalisanya sekarang minimal pribadi saya, bahwa kita berada pada kondisi di saat itu di mana keputusasaan sebagian tokoh dan orang tua kita berimbas pada gerakan Islam atau semangat pra-Islam yang kembali muncul dan akhirnya cenderung menghindari politik praktis karena kita juga ada kekeliruan di dalam memahami ajaran Islam dalam sisi sosial, politik ya, atau dalam muamalah secara umum. Kita membawa sistem hitam putih yang adalah ibadah mahdhah, ya, sehingga prinsip taklilul syar, ya, kalau tidak bisa dengan tahdipuhu, ya, au inha'uhu, itu kita lupa. Sama dengan takbirul maslahah, kalau tidak bisa mewujudkan seluruh maslahah, itu juga tertinggal. Datang reformasi, kita sangat euforia, masuk ke politik praktis dengan keyakinan selama ini cuma nggak ada kesempatan dan selama ini kita tidak mau masuk. Kalau kita masuk, kita langsung menang. Ternyata kita kalah. Ya, itu dengan masih hadirnya tokoh-tokoh besar kita dengan kecenderungan persatuan atau minimal komunikasi. Kita kalah dalam pemilu, kita kalah mempertahankan Pak Habibie, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua menunjukkan bahwa memang kita masih jauh dari kekuatan itu, ya. Tetapi kita tidak boleh untuk meninggalkannya. Seperti sekarang ini, alhamdulillah, ada kesadaran ya sejak reformasi, walaupun di awalnya sempat belur kita, ya, atau sempat kalah, tapi kita mengambil pelajaran dan mulai melakukan politik yang sifatnya adaptasi atau berusaha untuk masuk memperkecil kemudaratan, walaupun kita sendiri umumnya ormas tidak masuk sebagai pelaku langsung di politik praktis, ya, tapi menjadi pendukung dan juga penguat. Nah, kemudian yang kedua, ya, dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Ya, kita harus ikut, ya, terutama hal-hal yang memang merupakan panggilan yang tidak bisa dielakkan, seperti ketika kita melakukan aksi bela Islam menghadapi penista Quran, ya, itu ya kita memang harus memberikan perhatian dan tenaga yang lebih kuat. Tetapi ketika hal-hal lain, ya, yang istilahnya masih dalam batas-batas yang sulit untuk kita all out, maka kita memang harus berhitung, ya. Tetap ada tenaga kita, perhatian kita terhadap itu, tetapi tidak boleh kita all out. Karena kalau itu, maka lembaga pendidikan kita atau proses pendidikan kita akan mengalami hambatan serius, ya, problem serius, ya. Termasuk diantaranya adalah kesadaran di dalam bagaimana membangun dan mengembangkan pendidikan kita, jalan kebangkitan peradaban kita ini
di tengah-tengah situasi politik yang mungkin kurang bersahabat atau bahkan bisa menjadi ancaman. Ini benar-benar diperlukan kesadaran, pemahaman, kearifan, ya, agar kita dapat mempertahankan, menjaga kelangsungan pendidikan sebagai jalan kebangkitan hakiki bagi umat ini. Sebab umat juga tidak akan bisa bangkit dengan sebenarnya kecuali bila pendidikannya tertangani dengan baik. Dalam artian pendidikan secara komprehensif, bukan dalam makna sempit ya saja. Kita ingin ya pendidikan yang benar-benar yang integral, komprehensif. Kalau ini terbenahi, insya Allah kualitas umat akan meningkat, dan begitulah nanti kualitas kepemimpinan yang ada. Kaifa ma takunu yuwalla alaikum, ya. Jadi ini insya Allah bisa dipadukan. Perhatian kita pada politik praktis, pada amar ma'ruf munkar tetap ada, tetapi basic kita harus benar-benar menjadi perhatian utama, dan karena memang itu adalah tumpuan daripada harapan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi, ya, terutama nanti untuk peningkatan kualitas anak didik kita. Ya, baik yang formal, baik yang informal maupun yang formal. Ya, biasanya yang informal kita lebih perhatian terhadap kualitas mereka, sementara yang formal ya cenderung terabaikan karena di situ kita ada kepentingan lain yang terpenuhi, misalnya citra, kemudian ada income, ya, dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kualitas kurang terperhatikan. Nah, ini alhamdulillah Ustaz Adian sudah memberi satu contoh untuk bagaimana benar-benar lebih berorientasi pada kualitas, ya, dengan pendidikan karakter yang beliau rintis, yang saya yakin juga di Persis, di Hidayatullah, dan alhamdulillah di Wahda juga kita coba, ya. Nah, kalau ini bisa lebih dikuatkan lagi, apalagi kita bisa berkolaborasi, ya, 4 ormas ini, ya, mudah-mudahan ya seperti harapan tadi Ustaz Adian, bahwa kita akan menjadi alternatif harapan dari umat untuk mendapatkan pendidikan yang sebenarnya, yang layak, yang mereka aman, tenang, tentram. Ya, sekedar contoh saja, ketika Wahda Islamiyah mendirikan Stiba, di awal-awal itu ya, sebagian mahasiswa kita cuma menjadikan jembatan untuk mereka pergi ke Libya. Jadi belajar bahasa Arab, ya, sudah bagus, jembatan ke Libya. Kenapa? Karena Libya punya prestise, ya, namanya. Yang kedua, tidak bayar, bahkan dapat mukafa'ah. Sementara di Stiba, pendidikan baru, ya, bayar lagi, ya, maksudnya. Tapi subhanallah, di luar dugaan kami, itu hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu, ya, hampir tidak lagi mahasiswa Stiba, apalagi secara terang-terangan minta untuk pergi ke Libya. Mereka sudah merasa bahwa apa yang didapatkan di Stiba jauh lebih penting, lebih mereka perlukan dibandingkan dengan di Libya. Walaupun mungkin dari kualitas pengajaran bahasa Arab, ya tetap Libya paling unggul, ya. Tapi di Stiba mereka mendapatkan sesuatu yang mereka merasakan tidak mendapatkannya di tempat lain, ya, termasuk Libya. Ini mohon maaf sekedar contoh saja, dan tahaddud bin ni'mah, menceritakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sama sekali bukan untuk membanggakan diri karena ini masih jauh dari apa yang seharusnya dapat kita lakukan. Namun ini kita syukuri, semoga Allah SWT menambahkan nikmat tersebut. Nah, ke depan salah satu cita-cita Wahda, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan 4 ormas, kita ingin membuat pendidikan ulama yang benar-benar berkualitas, ya, berkualitas, di mana kalau kita bisa buat ini Wahda sudah lama merintis, ya, sampai sekarang belum terwujud, dengan persyaratan ketat, benar-benar ingin mencetak ulama dengan basic syar'i yang sangat kuat. Syaratnya misalnya sudah hafal Quran, baru masuk di situ. Bahasa Arab aktif pasif itu sudah dengan standar yang tinggi, ya. Dan misalnya dilengkapi lagi dengan menghafal hadis-hadis ahkam, ya.
Nah, ini kalau bisa setiap tahun 20 sampai 30 orang saja dan diambil dari berbagai ormas, berbagai wilayah, ya, mereka ikut, ini insya Allah bisa menjadi sumbangsi bagi pencetakan ulama-ulama besar ya di masa akan datang. Dan bila program ini dengan basic syar'i yang kuat, ya, lalu kemudian dengan sakofah, ya, yang bagus, ya, seperti yang sekarang ini dilakukan oleh kita dan oleh Ustadz Adian dengan insisnya dan maka akan menjadi suatu harapan besar bagi ulama rabbaniyin yang mendalam ilmunya, yang luas wawasannya, yang tinggi semangat juangnya untuk memandu umat di masa yang akan datang. Ini sedikit saja urun rembuk. Mohon maaf karena saya masih berada dalam kegiatan Mukarramah Islamiyah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تطرز نفسي بالجمال حياتيا ويرنو فؤادي للمقادير راقيا مدين إلى ربي بكل جزيرة وما أرتضي دنيا بغير إلهيا وما أرتضي دنيا بغير إلهيا